Halo semuanya, perkenalkan saya Marisa Fitri. Hari ini saya akan membawa materi mengenai investasi sementara dan investasi jangka panjang. Baiklah, kita akan masuk ke dalam bab yang pertama. Oke, apa itu investasi? Investasi itu terbagi menjadi investasi sementara dan investasi jangka panjang. Investasi secara umum itu tujuan perusahaan, itu merupakan tujuan perusahaan yang dimana tujuan perusahaan untuk didirikan adalah untuk mendapatkan profit semaksimal mungkin sehingga dia bisa melipat gandakan kekayaan pemiliknya. Nah, sebagai institusi pencipta kekayaan atau wealth creating institution, suatu perusahaan harus mampu menghasilkan profit. Laba atau profit adalah selisih antara penghasilan yang diterima perusahaan dari pelanggan atas penjualan barang ataupun jasa yang dihasilkannya dengan mengorbankan ekonomis, dengan ada sesuatu yang dikorbankan. Contohnya adalah barang atau berupa jasa tersebut. Nah, pada kondisi seperti ini, seringkali manajemen perusahaan melakukan investasi, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Investasi tidak hanya berupa jasa, tetapi kebanyakan perusahaan investasikan dananya dalam berupa aset yang tidak terkait secara langsung dengan usaha perusahaan tersebut. Investasi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pembelian berbagai aset. Ada aset tetap dan aset tidak tetap. Kalau aset tetap itu biasanya kita seperti tanah, kemudian surat-surat berharga, serta berbagai macam aset tetap lainnya. Tetapi untuk aset yang dibeli, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, tujuannya adalah satu, untuk memperoleh pendapatan dari investasi tersebut, dari berbagai aset yang sudah dibeli oleh perusahaan. Nah, bagaimana cara kita menilai dan menyajikan investasi ini? Investasi dibagi menjadi dua, berbasis harga perolehan atau biaya dan berbasis revaluasi atau berbasis nilai pasar. Apa itu investasi berbasis harga perolehan atau biaya? Itu adalah metode penilaian aset yang didasarkan kepada jumlah pengorbanan ekonomis yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh aset tetap tertentu sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan. Itu berarti nilai aset yang disajikan dalam laporan keuangan adalah sebesar jumlah rupiah historis pada saat kita membeli aset tersebut. Sedangkan kalau misalnya aset yang berbasis revaluasi atau nilai pasar adalah metode penilaian aset yang didasarkan kepada harga pasar ketika laporan tersebut disajikan. Kemudian, penggunaan metode ini akan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang nilai aset yang dimiliki perusahaan pada suatu waktu tertentu. Karena nilai dari suatu aset tertentu seringkali sudah tidak relevan dengan kondisi pada saat laporan keuangan disajikan oleh sebuah perusahaan. Nah, dilihat dari kemudahan memperoleh informasi harga pasar atau market value dari suatu aset tertentu, khususnya yang terkait dengan investasi sementara, aset itu dapat dikelompokkan ke dalam dua tingkatan, yaitu yang pertama, aset yang harganya selalu tersedia setiap saat dan mudah diketahui. Contohnya seperti harga surat berharga di bursa efek. Kalau harga di bursa efek itu kita selalu bisa memantau di bursa efek ya. Setiap saat, setiap waktu kita bisa membuka BEI, kemudian kita bisa melihat berapa sih harga saham kita saat ini. Lalu yang kedua, aset yang harganya tidak selalu tersedia setiap saat dan tidak langsung diketahui dengan mudah. Contohnya seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan mesin. Nah, untuk harga tanah, kita harus mensurvei dulu nih, berapa sih kira-kira harga tanah di daerah A, B, atau C pada saat ini, karena harga tanah itu kan belum tentu sama dengan pada saat kita membelinya. Begitupun juga dengan harga kendaraan, kita harus mensurvei dulu. Tidak setiap saat harga kendaraan itu ada, dan kita bisa cek di link manapun. Kemudian ada investasi jangka pendek. Nah, walaupun investasi dalam surat berharga tersebut dapat dilakukan untuk jangka panjang, bisa kita lakukan selama beberapa tahun ya, tetapi investasi tersebut disebut juga sebagai investasi sementara karena ada dua alasan. Yang pertama, surat berharga tersebut gampang untuk diperjualbelikan, sehingga dapat dijual, kemudian apabila perusahaan membutuhkan modal, surat berharganya bisa dijual kepada publik, sehingga dia bisa memperoleh penambahan modal. Yang kedua, manajemen perusahaan akan segera menjualnya setiap saat yang membutuhkan uang tunai atau liquid money. Kemudian investasi jangka panjang.
Kalau investasi jangka panjang, ini adalah dana perusahaan yang ditanamkan di dalam berbagai aset produktif yang dapat memberikan penghasilan bagi perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Investasi dalam saham perusahaan lain untuk jangka panjang dapat memiliki beberapa alasan, antara lain yang pertama untuk memperoleh capital gain atau laba yang berasal dari kenaikan harga saham perusahaan yang dibeli. Yang kedua, pasti untuk memperoleh pendapatan dividen. Setiap investor yang membeli saham itu pasti akan mendapatkan perolehan atau imbal balik berupa dividen di akhir tahun. Yang ketiga, untuk memperoleh hubungan khusus dengan perusahaan penerbit saham. Contohnya, pembelian saham perusahaan kecil produsen produk tertentu yang dijadikan sebagai bahan baku atau supplier bahan baku perusahaan, itu bisa membuat perusahaan memiliki jaminan bahwa dia akan memperoleh hubungan yang baik dengan si supplier bahan baku tersebut. Kemudian yang keempat, bisa untuk ekspansi usaha. Yang kelima, untuk memperluas pasar. Nah, sekarang kita masuk ke pencatatan investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang dicatat sebesar harga perolehannya, yaitu keseluruhan uang yang dikeluarkan perusahaan sampai objek investasi tersebut diperoleh dan menjadi milik perusahaan. Karena itu, harga perolehan mencakup harga aset tersebut, yaitu saham, obligasi, tanah, ditambah seluruh pengeluaran tambahan seperti komisi perantara, biaya notaris, biaya administratif, dan provisi, dan lain sebagainya. Ada lagi investasi di dalam obligasi nih. Obligasi itu adalah surat hutang. Itu diterbitkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk janji untuk membayar sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan di hari yang sudah ditentukan atau tanggal sudah ditentukan beserta bunganya secara berkala. Kalau investasi di dalam saham, saham perusahaan yang beredar di bursa efek dapat pula menjadi objek investasi jangka panjang bagi perusahaan yang mau membelinya. Terdapat begitu banyak perusahaan yang listing di bursa efek dan seluruh saham tersebut dapat dibeli oleh siapapun. Jadi oleh publik bisa dibeli ya. Nah, ini yang memiliki dana tentunya. Kalau yang nggak memiliki dana agak susah untuk membeli saham. Nah, bisa dimiliki untuk jangka pendek maupun jangka panjang, tergantung dari tujuan investor tersebut akan membeli saham ini untuk apa. Oke, sekian materi yang saya sampaikan hari ini. Saya Maria Safitri, terima kasih untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di lain waktu.